Salam jumpa, bertemu kembali dengan saya, Martianus. Kembali melanjutkan seri berbuah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi saya ulangi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di sini berbuah menjadi indikator bagi dua perkara. Ya, ketika kita berbuah banyak, itu artinya kita sedang mempermuliakan Bapa yang di surga. Maka berlaku juga kebalikannya, jika kita tidak berbuah, hidup kita sesungguhnya tidak mempermuliakan Bapa. Itu perkara yang pertama. Sementara perkara yang kedua adalah ketika kita berbuah, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, maka ketika kita berbuah, itu indikator bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Ketika kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, tetapi hidup kita tidak berbuah, ya kita murid palsu. Kristus sendiri yang mengatakan, kalau kita berbuah banyak, itulah kamu murid-murid-Ku. Jadi dua perkara ini mohon dipahami bahwa berbuah itu bukan perkara yang sepele gitu ya. Jadi satu, ketika berbuah kita mempermuliakan Bapa, dan itu tanda, itu indikator bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, sampai dengan di sini masih cukup abstrak ya. Lalu bagaimana sesungguhnya kita berbuah? Bagaimana kita bisa berbuah? Bisa dibaca di ayat di atasnya, mulai dari ayat 4 sampai dengan 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya mengulangi bagian yang penting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Supaya kita bisa berbuah banyak, ada dua syarat. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Baru itu kita bisa berbuah banyak. Ya, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal dalam kita, ya sama saja. Nah, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan tinggal di dalam itu apa sih gitu ya? Di ayat tadi kita bisa membaca kelanjutannya, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal dalam bahasa Yunani-nya itu dituliskan sebagai meno.
Salah satu artinya bertahan di satu posisi. Bertahan di satu posisi. Menu tinggal itu bertahan di satu posisi. Artinya ranting itu kalau lepas dari pokok anggurnya tidak bertahan di sana, ya sama saja. Yang saya mau katakan adalah sebagai orang Kristen, murid-murid Kristus, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Bertahan hidup bersama Dia, itu yang membuat kita bisa berubah. Ketika kita melepaskan diri dari Kristus, hilang sudah itu. Tidak mungkin kita bisa berubah. Lebih praktisnya bagaimana? Ayat 7. Di ayat 7 masih digunakan kata meno yang sama, dituliskan begini: jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hidup kita mesti dihidupi dan menghidupi firman Tuhan. Itu loh pentingnya Alkitab. Kita tidak bisa berubah kalau kita tidak menghidupi Alkitab, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak hidup dalam kenyataan keseharian hidup kita. Nah, bagaimana mau mengatakan kita menghidupi firman Tuhan kalau membaca Alkitab saja seminggu sekali? Itu pun di gereja, itu pun di layar LCD. Benar ya? Berbuah, saudara-saudara, menuntut kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan seri berbuah ini di hari-hari berikutnya, karena masih ada beberapa bahan yang mesti saya sampaikan. Hari ini kita belajar tentang kalau kita mau berbuah banyak, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Saya tidak akan bosan mengingatkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Ya, kalau terpaksa harus bekerja di dalam ruangan, ingat ventilasi, ingat durasi, dan ingat jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.